bahagia atas kesuksesan menggelar acara lamaran, seperti ada duka yang membebak hati Julia Perez atas kepergian sang ayahanda tercinta 2 hari sebelum acara itu dilangsungkan. Dude Herlino gelar acara syukuran di hari jadinya yang ke-33. Lalu, benarkah di hari itu pula ia mendapat kejutan istimewa dari Alyssa Soebandono? Mungkinkah bahwa mereka benar-benar terjerat panah asmara? Meninggalkan kisah bahagia Dude Herlino, pemirsa Seleb on Cam, inilah babak baru dalam perhara rumah tangga Rudi Sutopo dan Andi Soraya. Setelah sang pengusaha menggugat cerai istrinya dengan menjatuhkan talak beberapa waktu lalu, Rabu kemarin sidang perdana perceraian keduanya pun digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Dan Rudi Sutopo serta Andi Soraya hadir dalam persidangan tersebut. Walaupun datang terpisah, tapi keduanya terus lekat selama berada di pengadilan. Bahkan mereka seolah tak dihadapkan pada sidang perceraian. Lihat saja bagaimana Rudi Sutopo dan Andi Soraya tampak akur dengan sesekali sentuhan seperti yang terabadikan kamera tim Seleb on Cam berikut ini. Rima Hariturwati dengan Muhammad Ramdan, silakan masuk ruang sidang 1. Yuk. Nggak perlu tahu mediasi seperti apa, karena itu internal. Kok lama sekali kira-kira apa aja yang gimana sih? Prosesnya selama itu kira-kira apa gambarannya gitu Mbak? Di dalam yang dibicarakan soal apa gitu? Oh, nggak boleh tahu, karena itu urusan rumah tangga. Enggak, gini. Mediasi ini masih lama, ya. Pada intinya kita berdua ngikutin langkah-langkah yang benar. Nikah tuh nggak gampang, apalagi cerai, ya. Dasarnya kita nikah juga bukan main-main. Kita mau cerai ini juga nggak gampang dan nggak main-main. Kalau mediasi yang ada, yang Mbak Aya tadi bilang itu internal, ya juga. Karena kan pasti Mbak Aya juga ada keluhan, ya. Sebelum sidang perdana perceraian mereka digelar Rabu kemarin, Rudi Sutopo sempat dikejutkan dengan munculnya somasi dari Andi Soraya mengenai harta bersama keduanya yang meliputi mobil mewah, tabungan, serta sejumlah materi lainnya. Somasi ini pun sempat membuat Andi Soraya disebut-sebut sebagai perempuan matre. Tapi hal berbeda justru terlihat di persidangan kemarin. Rudi Sutopo menganggap somasi itu hal yang wajar dan bisa diselesaikan. Bahkan ia tampak geram dengan tuduhan yang menyebut istrinya itu sebagai perempuan matre. Gini, biar gimana pun dia masih bini gue, ya. Gue sebenarnya keberatan dengan statement dia matre dan lain-lain enggak. Dan Mas Rudi sendiri bilang ke gue, Steve, dia nggak matre kok. Dia sangat tidak matre, sangat wajar. Nah, mungkin itu lagi baik-baiknya ya kan. Jadi diantara dia membohongi gue, atau dia bodoh, atau sekarang dia bicara yang nggak benar, atau bicara seperti bukan laki-laki. Apa yang terlihat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin itu tentu sangat jauh dari apa yang dibayangkan banyak pihak. Rudi Sutopo dan Andi Soraya justru terlihat kompak dan saling melempar canda. Bahkan seolah tak ada masalah berat dalam rumah tangga mereka, Rudi Sutopo juga membatalkan pernyataan sebelumnya yang meminta sang istri untuk angkat kaki dari rumah. Itu gue nurutin itu. Karena somasi yang gue terima setelah gue cek sebenarnya itu cuman inventari dan harga. Inventari ya, bukan tuntutan bayar keseluruhan. Iya. Ya udah. Untuk poin itu dibatalkan. Batal nih lawyer gua tanya. Tapi nanti tergantung kan sekarang ini emang suami kan yang pindah rumah ya, tapi nanti tergantung apa mungkin gantian aku yang pindah dulu gitu, karena gimana pun juga kan itu katanya bukan kediaman bersama. Ya, dengan pengakuan Rudi yang tak bisa menerima kesibukan Andi Soraya sebagai pesinetron maupun model.
Lalu, apa kata Andi Soraya? Mungkinkah hal itu yang selama ini menjadi akar masalah dalam keluarga mereka selama 2 tahun membina rumah tangga? Kalau kalian nanya apa keberatan gua, dari awal gua udah ngomong, gua mau bini gua di rumah, case close. Ya mudah-mudahan Ya, di rumah sendiri nggak ada ya. syuting, nggak ada syatang, nggak ada apa, nggak ada. Karena gua ada syuting, gua ada foto model, ngapain lagi? Kalau buat saya sih wajar-wajar aja ya kalau permintaan suami saya seperti itu. Tapi untuk saya menjawab lebih lanjut itu biarkan saya menjawab ke suami saya. Gue tahu kalau semua udah cukup, gak mungkin orang mau syuting. Artis papan atas manapun yang honornya paling tinggi setelah syuting 1 tahun tuh udah capek banget, bahkan bisa opname. Gue pun gak mau syuting, maka gue menghilang 3 tahun. Adalah pembuktian dari pemohon dan termohon gitu, di mana kami sebagai pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi. Kebetulan yang saksi kita ajukan 2 orang saksi, di mana yang memberikan kesaksian adalah dari Kepala KUA Beji Haji Misro Sarjana Agama, kemudian dari ayah dari Asmiranda yaitu Om Anton. Tetapi memang dengan berbagai pertimbangan gitu, Mbak Anda tidak bisa hadir di persidangan. Kenapa? Alasannya apa? Satu hal di samping ya pekerjaan dia juga kan gitu, memang jadwalnya padat gitu. Jadi dan pertimbangan yang lain juga. Ya, ketidakhadiran prinsipal itu tidak mengurangi keabsahan persidangan pada hari ini. Jadi bisa saja pemeriksaan perkaranya dilanjutkan. Asmara yang diuntai Asmiranda dan Jonas Rifano memang penuh dengan lika-liku. Walaupun Jonas telah menjadi mu'alaf saat keduanya mengucap ijab kabul, tapi belakangan Jonas justru tak mengakui bahwa ia telah berpindah keyakinan. Dengan dasar ini, Asmiranda terpaksa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Lalu, benarkah jika masalah yang kini diproses di Pengadilan Agama Depok itu hanya persyarat semata bagi keduanya untuk bisa melangsungkan pernikahan di luar negeri? Bukan, kalau misalnya dia punya niat seperti itu dari dulu dilakuin. Ternyata kan dia enggak. Karena emang enggak punya niatan nikah beda agama di luar negeri terus balik ke sini dicatatkan sini enggak. Bagi dia kan enggak ada susahnya seperti itu kan. Cuman emang enggak ada pikiran seperti itu. Ingin menikah sebagaimana mestinya hukum Indonesia saja gitu. Jelas gitu. Kalau itu nggak perlu ke luar negeri gitu. Di Indonesia pun dia bisa melakukan itu. Kalau ini banyaklah berkembang di masyarakat, sebenarnya yang kita tidak tahu itu malahan ada gitu kan yang menikah gitu kan, 1-2 kali mereka melakukan pernikahan gitu. Pertama dengan cara Islam, misalkan dia masuk Islam gitu, ke cara Islam, kemudian cara agama yang lain gitu. Itu di dalam masyarakat banyak berkembang seperti itu. Itu yang perlu menjadi perhatian gitu. Justru yang dilakukan oleh Mbak Anda ini sesuatu yang positif yang perlu kita ambil pembelajaran gitu loh. Entah akan seperti apa nasib cinta mereka. Yang jelas sidang akan kembali digelar tanggal 18 Desember mendatang dengan agenda musyawarah majelis hakim yang akan diikuti dengan pembacaan keputusan. Lantas, akankah permohonan Asmiranda ini dikabulkan?
Apapun itu hasilnya, pihak Jonas masih enggan berbicara terkait keputusan Asmiranda menyudahi pernikahan dengan cara yang tak disangka-sangka. Saya nggak mau diganggu ya, maaf ya. Om. 18 Desember agendanya adalah pembacaan putusan. Apakah permohonan ini dikabulkan atau tidak? Saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas agendanya musyawarah majelis hakim yang biasanya langsung dilanjutkan dengan putusan. Pemirsa, saat Asmiranda harus menuntaskan perkara cinta, lain halnya dengan Kevin Aprilio yang justru harus menghadapi polemik hukum terkait dengan penipuan yang dilaporkan Helen. Dan Rabu kemarin, Ibunda Kevin, Mediana Maimunah atau yang akrab disapa Memes, menjalani pemeriksaan terkait kontrak sang anak dengan Helen senilai 2,5 miliar rupiah tersebut. Jangan maju. Maaf. Jangan maju. Ya, semuanya sesuai dengan prosedur kita. 34 pertanyaan ya? 34 pertanyaan. Di antaranya pertanyaan apa aja tuh Bang? Waduh, nggak hafal kita ya. Sengketa dari pihak yang awalnya bekerja sama itu bermula dari rasa kecewa Helen atas kinerja Kevin. Tapi hal bertolak belakang justru diungkap Minola Sebayang selaku kuasa hukum Kevin. Menurutnya, Kevin telah memenuhi segala kewajiban yang tertera dalam perjanjian. Lantas, jika memang demikian, apa sesungguhnya yang membuat Helen merasa dirugikan? Hak dan kewajiban pihak pertama. Ya, pihak pertama itu adalah Kevin. Ya, apa yang menjadi kewajibannya dia? Ya, kewajibannya adalah memberikan kursus vokal. Dilakukan, ada kursus vokal. Ya, apalagi kewajibannya pihak pertama menciptakan 10 lagu. Yang diciptakan Kevin bukan hanya 10 lagu, 21 lagu diciptakan. Artinya begini, ya, diciptakan 10 lagu, artinya kalau misalnya Kevin bilang, ini Helen lagu 10 lagu buat kamu, selesai. Karena di sini tidak ada artinya lagu itu harus disetujui oleh Helen. Kenapa? Karena memang yang ngerti lagu kan Kevin, dan dia diajak kerjasama kan karena pengetahuannya tentang lagu. Artinya mana bagian yang dari perjanjian ini yang tidak dipenuhi? Ya, itu yang pertama. Terus kedua, misalnya, tolong dong perinciannya. Loh, harusnya dari pertama ketika kita kasih kontraknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seperti yang saya bacakan tadi itu, kita minta sekian misalnya gitu. Harusnya minta dong detailnya. Loh, kalau misalnya dia minta kan harusnya sudah tertera dalam perjanjian ini. Nah, sekarang saya tanya, sudah ada nggak kesepakatan mengenai masalah perhitungan itu? Loh, artinya ada estimasi yang mungkin keluar dari pihak orangnya Kevin, ada juga ilustrasi yang dikeluarkan oleh pihaknya si Helen. Tapi kan itu kan bukan angka fix dan belum Bu Yatin dan Kevin yang sebagai para pihak itu yang duduk bersama. Dan menurut perjanjian ini, menurut invoice ini sendiri, bukan kita yang bilang, Bu Yatinnya sendiri yang bilang. Sisanya dikembalikan pada saat kapan? Pada saat setelah ada kesepakatan.